Shalom saudara, hari ini kita merenungkan Yehezkiel 26. Kesombongan adalah musuh Tuhan. Saudara, kerajaan Tirus begitu besar, kuat, dan kaya sehingga Tirus bersukacita atas kejatuhan Yerusalem dan menyangka bahwa Tirus itu tidak akan terkalahkan dan pesta tidak akan berakhir di dalam ayat 13. Tapi siapa sangka saudara, justru Tuhan marah dan menghukum Tirus di dalam ayat yang ke-20. Maka aku akan menurunkan engkau supaya engkau bersama-sama di sana dengan orang-orang yang turun ke liang kubur kepada bangsa dahulu kala. Dan aku akan membuat engkau tinggal di bumi yang paling bawah seperti reruntuhan dahulu kala, bersama dengan orang-orang yang turun ke liang kubur, supaya engkau jangan lagi didiami orang dan jangan tampil lagi di negeri orang-orang hidup. Keras sekali Tuhan menghukum Tirus. Bahkan di ayat 21 Tuhan berkata, aku menentukan bagimu akhir hidupmu yang mendahsyatkan dan engkau tidak terjumpa lagi. Engkau dicari orang tetapi tidak ditemui lagi untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara, mengapa Tuhan marah dan melenyapkan Tirus? Karena Tirus sombong. Kesombongan adalah musuh Tuhan. Kebesaran, keunggulan, kekuasaan, kekayaan sama sekali tidak boleh menjadi alasan seseorang atau suatu bangsa untuk sombong. Apalagi kemiskinan, keterbatasan, kekurangan tidak boleh menjadi alasan untuk sombong. Ada yang berkata, saudara, biar miskin, yang penting sombong. Miskin atau kaya sebenarnya saudara keduanya bisa dengan jumawa menertawai kejatuhan orang lain dan menghancurkan pesaing yang sedang jatuh. Saudara, ada catatan tentang perbedaan kerendahan hati dan kesombongan. Kerendahan hati itu artinya kita menyadari betapa jauh kita sudah jatuh dan betapa kita harus sungguh-sungguh terus bertumbuh. Kita berbelas kasihan dan mengampuni. Kita mencari hal-hal yang baik dalam diri orang lain. Kita mengutamakan orang daripada memenangkan argumen atau perdebatan. Kita menyadari bahwa hanya Tuhan yang mengetahui motif yang paling dalam di dalam hati manusia. Kita menyerahkan penghakiman pada Tuhan saja pada akhirnya. Kita menganggap diri ini tidak layak menerima kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Sementara kesombongan, saudara, kita fokus pada kegagalan orang lain. Kita membenarkan diri sendiri, kita melancarkan kritik secara berlebihan dan kita mencari-cari kesalahan-kesalahan. Kita melihat diri kita dengan menggunakan teleskop jauh dan diperkecil. Tapi kita melihat orang lain pakai mikroskop, dekat dan diperbesar. Kita merendahkan orang lain yang tidak serohani atau tidak sekomit atau tidak serajin atau tidak sehebat kita. Kita merasa mampu membedakan siapa yang sungguh-sungguh sombong dan siapa yang sungguh-sungguh rendah hati. Kita menganggap bahwa orang lain atau lembaganya beruntung, ya, atau lembaga kita maksudnya beruntung memiliki orang seperti kita. Saudara, kesombongan mematikan kasih, belas kasihan dan hati nurani. C.S. Lewis berkata, kesombongan adalah kanker rohani, memakan habis setiap kemungkinan kasih yang paling kecil pun, atau rasa cukup, atau bahkan kewajaran. Karena sombong, kita tega bergembira atas kesusahan musuh atau pesaing kita, bahkan kita tega, saudara, memberi penghakiman bahwa musuh atau pesaing kita itu memang layak menderita, hancur, bahkan mati. Pikiran dan perasaan kita sudah tidak wajar dan sesungguhnya sudah mati. Dan sifat seperti itu adalah ciri khas musuh Allah. Dan Allah sendiri yang akan menghukum dan memusnahkan musuhnya. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, jika hari ini kami masih bisa senang, bersyukur, dan mengambil kesempatan dan keuntungan atas penderitaan musuh atau pesaing kami, ampunilah kami ya Tuhan. Ajar kami berbelas kasihan seperti Engkau yang memberi hujan kepada orang yang baik dan yang jahat. Ingatkan kami bahwa semua yang kami miliki ini sementara
dan dipinjamkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.